Zombie Apocalypse. Halo Sobat Kerja di Jember, aku Vinsky Astari. Saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dan juga sebagai kontestan Indonesian Idol 2021. Nah, hari ini kita lagi ada di acara penandatanganan kerjasama MOU antara Fakultas Hukum dan juga Kejaksaan Negeri Jember. Nah, untuk mengetahui bagaimana kelengkapan acaranya, nanti kita bakal tonton terus sampai akhir ya. Jadi buat teman-teman, jangan lupa untuk tetap like, komen, dan juga subscribe. Telah mewakili ya, mungkin hal yang untuk mendukung agenda ini Pak Prima dari kejaksaan seperti apa? Kami mengapresiasi pertama apa yang sudah dilakukan Fakultas Hukum UNED, bagaimana nantinya mahasiswa ini tidak hanya kuat secara teori tapi juga kuat prakteknya nanti di lapangan. Bagaimana nanti mahasiswa-mahasiswa ini lebih cepat menyerap tenaga kerja yang ada, terutama kayak kami. Kalau kami secara pribadi, kami memang ingin berharap, kami ingin memberikan kontribusi, kami ingin masuk ke universitas ini untuk mengupgrade diri kami sendiri juga. Dengan sendirinya kalau kami jadi mengajar secara kelembagaan Kejaksaan Negeri Jember, kita mengupgrade diri kita juga, kita belajar lagi, kita ini lagi, dan memicu juga teman-teman jaksa untuk meningkatkan kemampuan akademisnya. Di samping itu, ini juga peluang bagi kami nanti, tadi dibilang Pak Rektor ada nanti, dan Pak Dekan, mahasiswa-mahasiswi yang akan betul-betul magang secara full 5 bulan 20 SKS. Nah, itu nanti akan diseleksi menurut universitas dan fakultas akan diseleksi. Sehingga dengan sendirinya kita punya bibit-bibit unggul. Kedepannya nanti akan rencana kami akan laporkan ke Kejaksaan Agung. Ini loh calon-calon jaksa kalau ingin merekrut yang sudah paham dari A sampai Z tentang kejaksaan. Jadi saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Kami juga butuh dan UNED juga memberikan apresiasi juga sama-sama. Bukan hanya masalah mengajar, ini juga mungkin dari UNED dan dari kejaksaan kita juga dapat keuntungan dalam hal nanti untuk ahli, karena beliau akan menyediakan ahli, misalnya tindak pidana korupsi, pidana umum, perdata tata usaha negara. Teman-teman, dosen-dosen, peneliti-peneliti UNED siap membantu kita untuk meyakinkan di proses persidangannya misalnya. Atau dalam hal tadi yang pernah saya buat wacana untuk kita buat kegiatan namanya Corruption Impact Assessment. Itu nanti akan kita buat bersama-sama dengan kampus. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan UNED. Ya, Pak Prima. Ya. Di pagi hari ini sepertinya kegiatan yang sangat bagus kan. Apa yang membuat inspirasi dari UNED sendiri? Nah, seperti saya sebutkan tadi, bahwasanya ketika kita ingin harus diwajibkan untuk mengimplementasikan program Merdeka Belajar ya, Kampus Merdeka, itu artinya sebagai salah satu mutasi dari 4 poin yang disampaikan Menteri itu, ya memang mau tidak mau kita butuh stakeholder, kerjasama dengan berbagai pihak ya, untuk mewujudkan itu semua. Maka pada hari ini khususnya di bidang hukum ya, karena Fakultas Hukum adalah salah satu representasinya di UNED, pada hari ini menurut saya adalah sesuatu yang luar biasa, mengajak stakeholder yang menurut saya sangat penting sekali semua ini, dari PN, dari Kejaksaan, dari Polres, OJK, semua itu adalah kan sebagai besar APH ya, aparat penegak hukum yang ingin dilibatkan dalam mengembangkan pendidikan di Fakultas Hukum. Intinya itu sebenarnya, core-nya itu. Dimana di situ kan ada banyak kegiatan ya Mas ya. Salah satunya bagaimana nanti mahasiswa punya hak belajar di luar prodi, mungkin bisa magang dan tidak sekedar magang seperti biasanya. Itu nanti total SKS-nya setara dengan 12 SKS, mungkin di sana dia bisa melaksanakan kegiatan yang real
di PN atau di kejaksaan yang bisa mengikuti, karena ini kegiatan yang kan ada di semester akhir ya, mahasiswa kan sudah dibekali dan mungkin sudah mumpuni gitu keilmuannya untuk diajak bekerja sama. Di samping itu mungkin kita juga salah satu di indikator kinerja utama perguruan tinggi kita itu juga harus melibatkan praktisi ya kan untuk mengajar di perguruan tinggi. Artinya apa? Memang praktisi adalah mereka yang memang betul-betul langsung terjun di bidang hukum di dalam hal ini ya, yang mengikuti perkembangannya seperti apa, dan itu mencoba secara lebih cepat ditransferkan gitu ke dunia akademis. Kan selama ini mungkin nunggu riset apa sebagainya, nunggu berita, ini secara langsung mereka-mereka yang melakukan praktisi yang melaksanakan kegiatan di lapangan itu bisa mentransferkan pengalaman dan pengetahuannya kepada mahasiswa. Sehingga memang tujuannya ini supaya mahasiswa lebih kompeten, itu aja dalam pengetahuan bidang ilmunya ya, dalam bidang hukum misalnya, dalam hal ini kan bidang hukum ya kan itu. Kemudian itu tidak hanya mahasiswa, nanti dosen juga boleh, bisa juga magang di tempat-tempat yang tadi sudah kita sampaikan stakeholder. Memang itu memang disarankan sekarang, didorong untuk itu. Dan sebetulnya juga nggak itu saja, sebetulnya ada diberangkatkan juga di universitas yang punya QS 100, tapi salah satunya memang boleh di instansi pemerintah, praktisi dan sebagainya, itu memang didorong ke sana. Ya. Jadi intinya itu sebetulnya. Kemudian apa lagi? Mereka juga bisa dilibatkan dalam pengembangan kurikulum, karena mereka adalah praktisi yang mengikuti perkembangan terkini daripada katakanlah bagaimana sih kasus-kasus hukum di luar sana sekarang ini yang terkini. Nah itu kalau nanti kan bapak-bapak ini yang tahu kan, orang lulusan fakultas hukum itu butuh kompetensi A, B, C, D, mereka yang tahu. Sehingga itu bisa dikembangkan menjadi pengembangan. Dalam riset juga demikian. Nah, itu penelitian-penelitian itu juga demikian. Ya, itu. Terima kasih. Ya, itu Mas ya. Intinya itu. Nah Sobat Kerja di Jember, gimana nih kalian udah nonton serangkaian acaranya dari awal sampai akhir? Menarik bukan? Nah buat teman-teman terima kasih banyak ya udah nonton di channel YouTube kami. Dan tentunya aku mau ngingetin sekali lagi, jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe. Thank you.